Assalamualaikum teman-teman, welcome to EduFit, Education with Fit. Halo guys, Sophie, Sobat Fitri dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Baik kan? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Jadi kali ini aku akan membahas mengenai materi, yaitu merupakan salah satu materi dari kimia dasar. Mungkin di perkuliahan ya, untuk semester awal kalian ada mengenai kimia dasar, mungkin untuk jurusan tertentu, atau bagi kalian yang mungkin siswa ada bagian materi. Jadi kita akan membahas mengenai yang pertama itu ilmu kimia. Jadi ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam atau sains yang mempelajari tentang materi. Jadi materi di sini itu yaitu yang pertama ada struktur materi, komposisi materi, sifat-sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi. Dan pada bagian ini kita akan mempelajari mengenai apa itu materi, wujud dari materi, klasifikasi materi, sifat materi, dan juga perubahan materi. Yang pertama, apa sih materi? Jadi, materi merupakan segala sesuatu yang mempunyai massa atau dapat ditimbang dan menempati ruangan atau dalam artian dapat diukur volumenya. Lalu, apa sih perbedaan massa dan juga berat? Mungkin terkadang kita keliru ya guys mengenai apa itu massa dan apa itu berat. Jadi, massa adalah suatu sifat fisika dari suatu benda yang digunakan untuk menyatakan jumlah materi yang menyusun suatu benda atau zat. Dalam kehidupan sehari-hari, massa biasanya disinonimkan dengan berat. Dan berdasarkan pemahaman ilmiah modern, berat itu merupakan jadi berat suatu benda itu diakibatkan oleh interaksi massa dengan medan gravitasi. Dan menurut konsep modern atau menurut Isaac Newton, massa adalah ukuran banyaknya materi yang dikandung oleh suatu benda, sehingga massa suatu benda dimanapun sama. Jadi massa benda adalah besaran skalar atau besaran yang hanya memiliki besar saja, tidak memperhitungkan arahnya. Dan juga massa benda itu sama ya, walaupun misal ada di bulan ataupun ada di bumi. Sementara berat adalah besarnya gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda, sehingga berat sebuah benda akan berubah-ubah sesuai dengan besarnya percepatan gravitasi di tempat tersebut. Jadi misalnya berat di bumi dan berat di bulan tentunya akan berbeda. Berat benda di bumi dan di bulan tidak sama, karena berat menyatakan gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Gaya gravitasi bumi lebih besar daripada gaya gravitasi bulan. Akibatnya, berat benda ketika berada di bumi lebih besar daripada beratnya ketika berada di bulan. Berat sebuah benda adalah besaran vektor, sementara tadi massa merupakan besaran skalar ya. Jadi berat memiliki besar dan juga arah. Dimanapun posisi benda diletakkan, baik pada bidang horizontal, bidang miring, atau pada bidang tegak, arahnya selalu digambarkan berarah tegak lurus ke bawah atau ke pusat gravitasi. Jadi, kesimpulannya, berat sebuah benda adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi yang berkaitan dengan massa benda tersebut. Dan berat sebuah benda itu bisa diukur dengan menggunakan neraca pegas atau dinamometer. Sementara massa sebuah benda tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dapat dihitung jika diketahui beratnya dan tarikan gravitasi di tempat melakukan penimbangan itu. Jadi, kesulitan mencari massa benda telah dapat diatasi, yaitu dengan menggunakan neraca tuas atau neraca Ohaus. Prinsipnya membandingkan massa benda yang ditimbang dengan massa benda yang sudah diketahui, yaitu anak timbangan. Ini contoh dari neraca tuas.
Jadi kesimpulannya, materi merupakan segala sesuatu yang mempunyai massa, maka setiap benda dapat ditimbang untuk mengetahui banyaknya materi yang ada pada benda tersebut. Dan materi itu dapat menempati ruang dan dapat diukur volumenya. Mungkin sekian penjelasan mengenai materi. Kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa tanyakan di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran bisa diisi aja di Google Form di bawah ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.